Perkenalkan, nama saya Muhammad Syaraihan dengan NIM 2307112321. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum prestasi mesin dengan modul turbin Pelton. Alat yang akan digunakan pada praktikum kali ini adalah turbin Pelton. Dengan tujuan dari dilakukannya praktikum ini ialah mengetahui besar daya yang dihasilkan terhadap putaran pada head efektif dan pada debit tertentu. Saya akan menjelaskan tentang K3 selama praktikum. Pada saat praktikum, praktikan itu diharapkan menggunakan alat sesuai prosedur, menjaga jarak dari bagian yang berputar, serta mengikuti arahan dari asisten atau dosen pembimbing praktikum. Dan juga praktikan itu dilarang untuk menyentuh turbin saat berputar, tidak bermain-main selama praktikum dilakukan, atau tidak bermain-main di sekitaran alat, dan tidak mengubah pengaturan alat praktikum tanpa seizin dari asisten atau dosen pembimbing praktikum. Turbin Pelton merupakan turbin air tipe impuls yang bekerja dengan memanfaatkan energi kinetik dari pancaran air yang berkecepatan tinggi. Air bertekanan itu dialirkan dari nozzle sehingga membentuk jet air yang kemudian menumbuk sudu pada runner dan menyebabkan runner berputar. Turbin ini sangat efisien digunakan pada kondisi head yang tinggi karena pada kondisi tersebut air dapat menghasilkan pancaran dan kecepatan besar sehingga energi yang ditransfer ke turbin menjadi maksimal. Sudu turbin Pelton itu memiliki bentuk seperti dua mangkuk yang simetris dengan pembagi di tengahnya. Ketika jet air mengenai bagian tengah dari sudu tersebut, aliran air akan terbagi menjadi dua arah dan berbelok hampir 180 derajat. Sehingga perubahan momentum air menghasilkan gaya dorong yang besar untuk dapat memutar turbin serta mengurangi gaya samping pada runner. Pada turbin dengan daya yang besar biasanya digunakan beberapa nozzle sehingga air itu terbagi menjadi jet yang lebih kecil. Hasilnya itu turbin dapat bekerja lebih stabil dan juga lebih efisien. Pada turbin Pelton, air yang berada pada ketinggian itu memiliki energi potensial karena adanya perbedaan ketinggian. Ketika air dialirkan melalui pipa menuju nozzle, energi tersebut kemudian diubah oleh nozzle menjadi energi kinetik yang nantinya akan menumbuk sudu turbin. Pada saat sudu turbin itu sudah dikenai air atau sudah ditumbuk oleh air, itu airnya akan berbelok dan mengikuti bentuk dari sudu sehingga terjadi perubahan momentum aliran yang menghasilkan gaya dorong pada sudu. Gaya ini nantinya menyebabkan runner atau roda pada turbin itu berputar atau roda turbin itu berputar. Akibatnya energi kinetik air itu berubah menjadi energi mekanik berupa energi putaran pada poros turbin. Energi mekanik ini yang nantinya akan dimanfaatkan untuk menggerakkan peralatan lain seperti contohnya adalah generator. Sehingga dapat disimpulkan bahwa energi kinetik dari air itu atau dari nozzle itu diubah menjadi energi mekanik pada turbin sehingga memutar poros dan menggerakkan generator. Adapun prosedur pada praktikum kali ini ialah yang pertama yaitu buka penuh katup bypass dan tutup penuh katup utama. Lalu hidupkan pompa dengan menyalakan kontak pompa pada posisi on. Lalu tutup katup bypass 20 derajat dan buka katup utama hingga air memutar sudut turbin. Ukur beda ketinggian air raksa pada saat air melewati orifice dengan menggunakan diferensial manometer. Lalu berikan beban
pada dinamometer sebesar 0,25 kg. Ukur kecepatan poros turbin dengan takometer, lalu lakukan pencatatan data. Ulangi langkah-langkah keempat dan kelima dengan variasi beban berbeda hingga putaran poros berhenti. Variasikan bukaan katup utama hingga maksimum debit dapat terukur. Ulangi langkah 4 hingga langkah ke-7. Setelah selesai pengujian, stop kontak pada pompa dikembalikan pada posisi off. Selanjutnya untuk rumus atau pengolahan data pada praktikum ini adalah yang pertama itu untuk menghitung daya turbin. Daya turbin itu rumusnya adalah P sama dengan T dikali omega, dimana T itu adalah torsi, rumusnya itu sendiri adalah F atau gaya itu dikalikan dengan R jari-jari. Rumus G itu sendiri adalah M kali G, di mana itu adalah massa dikali gravitasi, dan omega itu rumusnya 2pi dikalikan dengan N. N itu kecepatan putaran, satuannya RPM, dan 60 itu bentuk konversi dari hitungan menit ke detik. Lalu selanjutnya itu adalah debit. Rumusnya itu adalah QTH sama dengan V dikalikan dengan A, dimana QTH itu adalah debit air, satuannya meter kubik per second. Lalu V itu adalah kecepatan aliran air, satuannya M per S. Lalu ada A itu luas penampang pipa, satuannya meter kubik atau meter pangkat 3. Lalu itu ada rumus debit aktual. Untuk debit aktual itu rumusnya CD dikalikan dengan QTH, yang dimana CD itu adalah coefficient discharge, dan QTH itu adalah debit yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Lalu yang ketiga atau yang terakhir itu ada rumus tinggi jatuh air, dimana rumusnya itu HF atau head efektif, itu rumusnya P dikalikan rho P dibagi dengan rho dikali G, dimana HF itu adalah head efektif, satuannya adalah M atau meter. Lalu P itu tekanan zat cair, satuannya Newton per meter kuadrat. Kemudian ada rho itu massa jenis zat cairnya, itu satuannya adalah kilogram per meter kubik, dan G adalah gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat. Dan omega yaitu rumusnya 2pi dikalikan dengan N per 60, dimana N itu adalah kecepatan putaran yang satuannya adalah RPM, dan 60 itu adalah konversi dari menit menuju detik. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Saya tutup. Terima kasih.